Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 10 Genetika. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai fitur remediasi dan potensi tumbuhan hiperakumulator, aplikasi rekayasa genetika dalam bidang lingkungan. Adapun anggota kelompok 10 kami, yang pertama yaitu Halimatus Sadiah dengan NPM 20 10 30 30 49. Kemudian ada Era Lestari dengan NPM 20 10 30 30 54. Kemudian Zulfa Herunisa dengan NPM 20 10 30 31 11. Kemudian terakhir ada Muhammad Ridwan Nuraifa dengan NPM 20 10 30 31 14. Kami dari kelas pendidikan IPA kelas 2. Adapun bibliografi artikel kelompok kami yang digunakan yaitu sumber utamanya yaitu ditulis oleh Hidayati pada tahun 2005 dengan judul Fitromediasi dan Potensi Tumbuhan Hiperakumulator Hayati pada Journal of Bioscience. Nah, dalam permasalahan utama penggunaan rekayasa genetika ini yaitu kontaminasi pada tanah dan perairan yang diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah penambangan, residu, pupuk pestisida, hingga bekas instalasi senjata kimia. Bentuk kontaminasi ini berupa berbagai unsur dan substansi kimia berbahaya, di mana mengganggu keseimbangan fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk kontaminasi logam berat seperti gandium atau CD, seng atau Zn, plumbum atau Pb, kuprum atau Cu, kobalt atau Cu, selenium atau Se, dan nikkel atau Ni menjadi perhatian serius karena dapat menjadi potensi polusi pada permukaan tanah maupun air tanah dan dapat menyebar ke daerah sekitarnya melalui air, angin, penyerapan oleh tumbuhan, bioakumulasi pada rantai makanan. Nah, hal itu dapat menimbulkan gangguan pada manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Misalnya adanya penyakit pada manusia akibat pencemaran kadmium dan keracunan pada hewan ternak akibat kontaminasi selenium dan molybdenum. C. Dasar penggunaan rekayasa genetika. Ada beberapa strategi fitur remediasi yang sudah digunakan secara komersial maupun masih dalam taraf riset, yaitu strategi berlandaskan pada kemampuan mengakumulasi kontaminan atau phytoextraction atau pada kemampuan menyerap dan mentranspirasi air dari dalam tanah atau creation of hydraulic barriers. Kemampuan akar menyerap kontaminan dari air tanah atau rhizofiltration dan kemampuan tumbuhan dalam memetabolisme kontaminan di dalam jaringan atau phytotransformation juga digunakan dalam strategi fitoremediasi. Fitoremediasi juga berlandaskan pada kemampuan tumbuhan dalam mensimulasi aktivitas biodegradasi oleh mikrob yang berasosiasi dengan akar, atau phytostimulation, dan imobilisasi kontaminan di dalam tanah oleh eksudat dari akar, atau phytostabilization, serta kemampuan tumbuhan dalam menyerap logam dari dalam tanah dalam jumlah besar dan secara ekonomis digunakan untuk meremediasi tanah yang bermasalah, atau phytomining. Kemudian pada awal perkembangan fitoremediasi, perhatian hanya difokuskan pada kemampuan hiperakumulator dalam mengatasi pencemaran logam berat dan zat radioaktif. Tetapi kemudian berkembang untuk pencemar anorganik seperti arsen atau es dan berbagai substansi garam dan nitrat serta kontaminan organik seperti klorin, minyak hidrokarbon, dan pestisida. D. Tahapan dari teknik rekayasa genetika. Dalam prakteknya, fitoremediasi merupakan menanam areal terkontaminasi dengan tumbuhan hiperakumulator. Teknik dari fitoremediasi yaitu phytoextraction merupakan suatu proses tumbuhan menarik zat kontaminan dari media yang tercemar sehingga terakumulasi di sekitar akar tumbuhan atau tersalurkan ke bagian lain pada tumbuhan, seperti daun dan batang. Rhizofiltration merupakan proses adsorb atau penjerapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar tersebut sehingga membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya.
Phytospeciation merupakan proses yang dilakukan oleh tanaman untuk mentransformasi polutan di dalam tanah. Rhizodegradation merupakan proses penguraian zat-zat kontaminan di sekitar akar tumbuhan oleh aktivitas mikroba yang bersimbiosis pada akar tumbuhan tersebut. Phytodegradation merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang kompleks sehingga menjadi bahan yang tidak berbahaya dengan bantuan enzim. Dan phytovolatilization merupakan proses yang bekerja di bagian atas dari tumbuhan, yaitu daun, melalui proses transpirasi. Keunggulan dari teknik rekayasa genetika. Fitoremediasi memiliki potensi untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis substansi, termasuk pencemar lingkungan yang paling parah sekalipun, seperti kontaminasi arsen pada lahan bekas instalasi senjata kimia. Feller 2000. Fitoremediasi merupakan teknologi remediasi yang menawarkan biaya paling rendah. Bila dibandingkan biaya metode berbasis rekayasa dengan fitoremediasi untuk pembersihan logam berat dan radioaktif adalah $10 sampai $3.000 berbanding $0,02 sampai $1 per meter kubik tanah, menurut Epps et al. 2000. Para pelaku bisnis optimis bahwa fitoremediasi akan menunjukkan pertumbuhan pasar yang kuat pada akhir-akhir ini. Beberapa bangsa pasar juga bermunculan di negara-negara berkembang, terutama di beberapa negara Asia, walaupun skalanya lebih kecil dibandingkan dengan negara maju, menurut Cheney R.L. et al. 1998b. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada F, kendala dari teknik rekayasa genetika. Penelitian fisiologis termasuk mekanisme penyerapan unsur dan transportasinya dalam tumbuhan untuk meningkatkan penyerapan unsur melalui pembuluhan xilem dan sel-sel daun dapat menyumbang pengetahuan untuk memperbaiki efisiensi fitoekstraksi. Masih sedikit pemahaman mengenai aktivitas dan mekanisme tanaman secara molekuler dalam kaitannya dengan sifat hiperkumulator yang berhasil diungkap. Ada indikasi kemajuan diantaranya keberhasilan dalam mengungkap karakteristik penyerapan Fe, Cd, dan Zn oleh T. Carolinus, Arabidopsis, dan mutan ragi Yes yang mengatakan pada strategi untuk mengembangkan kultivar transgenik untuk fitoremediasi secara komersial, menurut Epps et al. Tahun 2000. Yaitu selanjutnya ada keefektifan penggunaan rekayasa genetika. Berdasarkan literatur jurnal yang kami temui bahwa rekayasa genetika bersama dengan seleksi genetik dan pemuliaan sangat efektif dalam menciptakan bibit unggul, diantaranya meningkatkan daya tahan terhadap tumbuhan hiperkumulator. Selain itu memberikan efektivitas penyerapan polutan pada tanah, yaitu disebut sebagai proses fitoekstraksi. Pada penerapannya, transfer gen merase A untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan hiperkumulator Hg, Pauk et al. Tahun 1996, dan cloning Zn, transport cDNA pada tumbuhan hiperkumulator Zn, Tlaspi Cerulean, untuk meningkatkan kapasitas penyerapan Zn, Epps et al. Tahun 2000. Hasil jurnal tersebut menyebutkan bahwa tanaman eceng gondok dapat menyerap hingga 180 ppm Pb atau timbal. Tanaman akar wangi yang dapat tumbuh pada media dengan kadar Pb hingga 300 ppm biasa digunakan untuk rehabilitasi lahan tercemar logam berat. Selanjutnya yaitu masih banyak lagi penemuan tanaman hiperkumulator lainnya, seperti tanaman-tanaman yang tumbuh pada limbah pengolahan emas, yaitu seperti Ipomoea sp, yang mampu menyerap hingga 44 ppm timbal atau Pb, dan
35,7 ppm Cn atau 10 kali dari normalnya. Dan ada kadmium 1,4 ppm 14 kali normalnya. Mikania kordata menyerap hingga 11,65 ppm timbal atau Pb. Hasil penelitian yang terbaru menemukan bahwa beberapa jenis tumbuhan mampu beradaptasi pada lingkungan pembuangan limbah, terutama pembuangan limbah pada penambangan emas rakyat yang mengandung Hg hingga 21,66 ppm dan mampu menyerap Hg hingga 89,13 mg per kilogram. Bobot keringnya yaitu untuk Lidernia crustacea. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 genetika studi kasus. Kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.